Tikam Samurai 1 dalam Kemelut Revolusi. Episode 14. Gadis itu menunduk. Lama dia menatap jari-jari tangannya. Kemudian ketika dia mengangkat kepala, si bungsu melihat matanya basah. Gadis itu berkata perlahan, "Di sini tak ada lagi orang tempatku berlindung. Kalau aku tidak akan mendatangkan kesusahan bagi Koko, aku ikut dengan Koko." Kemanapun Koko pergi, air mata lambat-lambat membasahi pipinya. Nyata sekali suaranya adalah suara gadis yang dirundung sepi. Suara gadis yang amat butuh perlindungan dan kasih sayang. Suara seorang gadis yang mulai menginjak usia remaja, yang selalu ingin dekat dengan orang yang disayangi. Si bungsu menarik nafas panjang. Dia benar-benar menyayangi Mei Mei. Bukan karena gadis itu amat cantik, bukan pula karena gadis itu telah menolong nyawanya. Tapi gadis itu dia sayangi karena si gadis memang harus disayangi. Harus dilindungi. Dalam kasih sayang, perbedaan kulit dan asal-usul tak pernah menjadi hambatan. Sebab rasa sayang muncul dari dalam, tidak di permukaan. "Apakah ada familimu di Batu Sangkar?" Mei Mei menggeleng. "Di Bukit Tinggi." "Kalau di Bukit Tinggi ada adik jauh ibu tinggal di kampung Cina," si bungsu berpikir. Dia akan mengantarkan gadis ini terlebih dahulu ke Bukit Tinggi. Di sana dia bisa tinggal di rumah saudara ibunya itu. Untuk dibawa kemana pergi memang akan menyusahkan. Bukan karena dia tak mau. Tapi yang akan dia hadapi adalah bahaya melulu. Dan dia tak mau membawa-bawa Mei Mei ke dalam bahaya. Nanti kalau urusannya dengan Saburo di Batu Sangkar selesai, dia akan menjemputnya ke Bukit Tinggi. "Baiklah. Kita akan pergi ke Bukit Tinggi bersama, kalau keadaan telah memungkinkan. Terima kasih Koko, terima kasih." Mei Mei melompat memeluk si bungsu. Dia sangat bahagia bisa pergi bersama anak muda itu. Belasan tahun dia hidup di rumah ini. Disekap tak boleh keluar. Dia hanya bisa keluar dikala hari raya Imlek. Itu pun tidak bisa jauh-jauh. Tugas berat selalu menantinya di rumah. Memuaskan nafsu perwira-perwira Jepang. Kini dia bersumpah untuk meninggalkan semua pekerjaan laknat yang dipaksakan padanya itu. Dia akan tobat dan minta ampun pada Tuhan. Tapi mereka baru bisa meninggalkan rumah itu setelah masa 2 minggu. Sebab selama jangka waktu itu, Kempetai tetap mengawasi rumah tersebut dengan ketat. Mei Mei terpaksa minta bantuan pembantunya, seorang wanita Minang, untuk membelikan keperluan mereka ke pasar. Dan suatu malam, yaitu di saat mereka sudah merasa pasti untuk bisa melarikan diri, mereka lalu keluar dalam hujan lebat. Dengan membayar cukup tinggi, mereka bisa menompang sebuah bus yang akan berangkat ke Padang. Bagi mereka soal uang tak jadi halangan. Uang judi yang dimenangkan oleh si bungsu ternyata diselamatkan Mei Mei ketika dia membersihkan jejak si bungsu sesat sebelum Kempetai mendobrak pintu. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan simpanan uang dan perhiasan emas milik ayah tiri Mei Mei. Jumlahnya bisa membuat mereka jadi orang kaya. Uang itu didapat si babah dari hasil judi, hasil menjadi mata-mata untuk Belanda dan Jepang, dan hasil menjadi germo bagi beberapa perempuan di rumahnya itu. Termasuk diri Mei Mei. Di dalam bus itu hanya ada beberapa lelaki dan 3 orang perempuan. Perempuan yang 2 separuh baya, yang satu lagi adalah Mei Mei. Selain ketiga perempuan itu, penumpang yang lainnya adalah 6 orang lelaki. Dalam hujan lebat, bus itu melaju membelah jalan raya yang nampaknya seperti ular raksasa berwarna hitam. Memanjang dan meliuk-liuk di tiap tikungan. 5 lelaki penumpang bus itu tak pernah menoleh ke belakang ke tempat si bungsu dan Mei Mei. Mereka hanya memandang sekali, yaitu ketika naik tadi. Setelah itu, kelima lelaki itu tetap memandang ke depan dalam kebisuan. Namun si bungsu yang telah hidup di rimba raya,
yang kini memiliki indera yang amat tajam, dapat merasakan bahaya yang datang dari kelima lelaki itu. Meski lelaki-lelaki itu berdiam diri saja, bahkan saling berbisik pun tidak. Namun firasatnya yang tajam membisikkan akan adanya bahaya. Dia tetap diam. Sementara Bas itu berlari sambil terguncang-guncang karena jalan yang berlobang-lobang. Dalam diamnya dia mulai membuat perhitungan. Kenapa kelima lelaki ini sampai berniat tak baik pada mereka? Apakah itu hanya khayalannya saja? Tidak. Dia tak pernah dibohongi oleh firasatnya. Nah, mungkin ada 3 sebab kenapa mereka ingin berbuat tak baik. Pertama, mungkin melihat Mei Mei yang cantik. Di zaman Jepang berkuasa, hampir tak pernah orang melihat perempuan cantik berada di luar rumah. Nah, mungkinkah lelaki-lelaki ini menginginkan tubuh Mei Mei? Atau barangkali mereka telah mencium bahwa di dalam bungkusan yang dia bawa tersimpan uang dan perhiasan emas yang nilainya amat tinggi. Atau barangkali juga mereka mengetahui bahwa Mei Mei berasal dari rumah bordil di mana si Babah menjadi mata-mata. Karena itu mereka menduga bahwa Mei Mei adalah mata-mata Jepang pula. Kalau dugaan terakhir ini benar, maka si bungsu tak begitu khawatir. Sebab tentulah kelima lelaki itu dari pihak pejuang-pejuang Indonesia. Atau para lelaki itu merasa curiga atas kehadiran mereka berdua, sepasang anak muda, yang satu Cina dan yang satu Melayu. Pikirannya masih belum rampung, ketika Bas tiba-tiba berhenti. Dari cahaya lampu Bas, si bungsu segera mengetahui bahwa mereka tidak lagi berada pada jalan utama menuju Bukit Tinggi. Nampaknya sebentar ini ketika dia melamun, Bas telah dibelokkan ke suatu jalan kecil di mana dia kini berhenti. Si bungsu mulai merasa bahwa firasatnya tadi akan terbukti. Kelima lelaki itu turun satu demi satu. Akhirnya tinggal kedua perempuan separuh baya tadi, si bungsu, sopir dan seorang lelaki yang bertubuh kurus dan Mei Mei. Turunlah sanak berdua sebentar, seorang lelaki yang bertubuh kurus, saat akan turun berkata pada si bungsu. Si bungsu menatap saat dia turun. Di mana kita sekarang? Si bungsu bertanya pada sopir. Disinilah, sopir itu menjawab seadanya. Dari jawaban itu si bungsu tahu bahwa sopir Bas berada di pihak kelima lelaki itu. Mengapa kami harus turun? Si bungsu bertanya pada si kurus yang sudah menjejakkan kakinya di tanah. Turun sajalah kalau sanak mau selamat, si kurus itu berkata dengan suara kering serak. Mei Mei merapatkan duduknya pada si bungsu. Tangannya memeluk tangan si bungsu erat-erat. Jangan turun Koko, jangan turun, gadis itu berbisik ketakutan. Diamlah Moi-Moi, hei, Waang yang ada di atas, turunlah bersama anak Cina itu, tiba-tiba terdengar bentakan dari bawah. Mei Mei makin mengeratkan pegangan tangannya pada si bungsu. Kenapa kita tak terus saja? Si bungsu masih mencoba bertanya pada sopir. Lebih baik kau turun saja daripada tubuhmu dilanyau mereka, sopir itu menjawab dingin. Namun si bungsu tak beranjak dari tempat duduknya. Tempat di mana mereka duduk, kebetulan tak ada jendela di kiri kanannya jadi mereka aman. Sebab dinding Bas itu terbuat dari kayu tebal. Yang ditakutkan si bungsu adalah kalau kelima lelaki itu memiliki senjata api. Kalau ada, maka dia dan Mei Mei bisa celaka. Tapi kalau tidak dia merasa aman di atas Bas ini. Kami beri Waang kesempatan 1 menit untuk turun. Kalau tidak, Waang akan kami seret ke bawah. Terdengar lagi bentakan, kenapa tak sanak katakan saja apa maksud sanak sebenarnya. Si bungsu menjawab, turunlah. Jangan banyak cakap Waang di sana, kalau sanak yang punya keperluan, silahkan naik lagi dan kita berunding di sini. Saya tak punya keperluan untuk turun, jawab si bungsu. Terdengar sumpah serapah dan carut-marut dari kelima lelaki di bawah itu. Namun si bungsu tetap duduk diam di tempatnya.
Ketika mereka menyuruh turun lagi, si bungsu membisikkan sesuatu pada Mei Mei. Kemudian kedua anak muda ini bangkit dari tempat duduknya. Mereka seperti akan turun, tapi ternyata tidak. Si bungsu hanya pindah tempat. Kini mereka duduk persis di belakang sopir. Melihat keras kepala anak muda ini, dua orang segera naik dengan maksud menyeretnya ke bawah. Si bungsu sampai saat itu masih belum mengetahui siapa mereka sebenarnya. Apakah orang yang berniat merampok saja atau dari pihak pejuang? Dia tak mau salah turun tangan. Sebab dia sudah bersumpah takkan menurunkan tangan jahat pada pejuang-pejuang Indonesia. Sama halnya seperti diadilanya oleh anak buah ayahnya di dekat masjid ketika mula pertama turun gunung dulu. Dia tak sedikit pun mau membalas pukulan-pukulan mereka. Meskipun dengan mudah dia bisa membunuh orang-orang itu. Kini pun, ketika kedua orang itu naik lagi ke atas bas dengan wajah berang, dia berkata dengan tenang, "Saya harap Sanak mengatakan apa maksud Sanak sebenarnya. Apa yang Sanak inginkan dari kami? Jangan banyak bicara Wang." "Anjing!" Lalu tangan orang itu dengan kasar merengutkan bahu Mei Mei. Gadis ini terpekik. Dan sampai di sini si bungsu mengambil kesimpulan bahwa orang ini bukan dari pihak pejuang Indonesia. Dia kenal sikap pejuang-pejuang bangsanya. Tak mau berlaku kasar dan kurang ajar. Tangannya bergerak. Dan lelaki yang tengah mencekal tangan Mei Mei itu terpekik. Dia merasa dada dan lengannya pedih. Cekalan pada tangan Mei Mei dia lepaskan. Dan dia lihat dada serta lengan yang tadi terasa pedih itu berdarah. Temannya yang satu lagi melompati bangku menerjang si bungsu. Namun dalam bas sempit itu, gerakan jadi terhalang. Dan kembali dia terpekik ketika samurai di tangan si bungsu bekerja. Pahanya robek dan mengucurkan darah. Mendengar temannya terpekik, ketiga temannya yang di bawah melompat naik. Melihat kedua temannya itu luka, ketiga mereka lalu menghunus golok yang tersisip di pinggang. Tapi apalah artinya gerakan mereka dibandingkan dengan gerakan anak muda ini? Dua kali gerakan dengan masih tetap duduk dan sebelah tangan memeluk bahu Mei Mei, ketiga orang itu pada melolong panjang. Golok di tangan mereka terpental. Dan tangan serta wajah mereka robek. Masih untung bagi kelima orang ini, karena si bungsu tak menurunkan tangan kejam pada mereka. Anak muda itu hanya sekedar melukainya saja. Tak berniat membunuh. Ketika kelima lelaki itu terperangah di tempat duduk mereka, si bungsu menekankan ujung samurainya pada sopir. Inilah maksudnya pindah ke belakang sopir itu. Yaitu agar mudah mengancamnya untuk menjalankan bas. Dengan suara datar, dia berkata, "Kalau kudukmu ini tak ingin kupotong, jalankan kembali bas ini." Sopir itu sudah sejak tadi pucat. Begitu terasa benda runcing dan dingin mencecah tengkuknya, tubuhnya segera menggigil. Seperti robot dia kembali menghidupkan mesin bas. Beberapa kali bas itu hidup mati mesinnya. Sebab sopir itu salah memasukkan gigi. "Tenanglah. Kalau tidak nyawamu kucabut dengan samurai ini," si bungsu berkata. Ya Pak, saya tenang, sopir itu menjawab sambil menghapus peluh. Bas itu berjalan. Kembali memasuki jalan utama menuju Bukit Tinggi. Kembali merangkak terlonjak-lonjak di jalan yang berlobang-lobang. Deru mesinnya seperti batuk orang tua yang sudah sakit menahun. Cukup lama bas itu berkuntal-kuntil ketika tiba-tiba sopir menginjak rem. "Ada pemeriksaan oleh Kempetai," sopir berkata. Mei Mei menatap pada si bungsu. Si bungsu menyimpan samurainya. Kelima lelaki yang luka itu saling memandang. "Mau kemana?" Suatu suara serak bertanya dari bawah kepada sopir. Buat sesaat sopir itu tergagap tak tahu apa yang harus dijawab. Sebuah kepala menjulur ke dalam. Memperhatikan isi bas tua itu. Memperhatikan wajah yang luka-luka.
Ada yang luka. Kenapa? Kami baru saja dirampok di bawah sana, si bungsu berkata. Di mana ada rampok? Jepang itu balik bertanya. Di padang tarap, sopir menjawab cepat. Siapa yang merampok? Orang Melayu, berapa orang? Ada 8 orang. Mereka semua memakai pedang, salah seorang yang luka itu menjawab. Mereka tidak merampok perempuan. Jepang itu bertanya lagi. Sementara matanya nanar menatap Mei Mei yang duduk memeluk si bungsu. Semula mereka memang ingin. Tapi begitu dia ketahui bahwa gadis ini sakit lepra, mereka cepat-cepat menyingkir. Dan hanya uang kami yang mereka sikat, jawab si bungsu. Lepra. Jepang itu bertanya kaget. Iya. Istri saya ini sakit lepra, akan dibawa ke rumah sakit Bukit Tinggi, si bungsu menjawab lagi. Kepala Jepang itu dengan cepat menghilang keluar. Kemudian terdengar perintah untuk cepat-cepat jalan. Bas itu kemudian merayap lagi. Mereka semua menarik nafas lega. Kelima lelaki itu menjadi lega, karena mereka lepas dari tangan Kempetai. Sebab merekalah yang melakukan beberapa kali perampokan di sepanjang jalan Bukit Tinggi Payakumbuh. Dan bas ini salah satu alat mereka untuk itu. Si bungsu tak mengetahui bahwa yang dia lukai adalah perampok-perampok. Orang Minang yang mempergunakan kesempatan dalam kesempitan orang yang mengail di air keruh. Ketika penduduk sedang ketakutan dan menderita di bawah kuku penjajahan Jepang, mereka menambah penderitaan itu dengan merampok. Padahal yang mereka rampok hanya orang-orang sebangsanya, mana berani mereka merampok tentara Jepang. Tapi malam ini mereka mendapat pelajaran pahit dari anak muda ini. Untung saja anak muda ini tak mengetahui sepak terjang mereka selama ini. Kalau saja si bungsu tahu, mungkin kelima lelaki ini sudah mampus semua. Bungsu merasa lega karena dia lepas dari pengawasan Kempetai. Kalau saja mereka tahu bahwa dialah yang membunuhi Jepang di bulan-bulan terakhir ini, mungkin dia akan mati mereka tembak di dalam bas ini. Untung saja mereka tak tahu. Sementara itu Mei Mei menatap si bungsu dengan perasaan takjub. Dia merasa takjub, dan amat berdebar mendengar ucapan si bungsu yang terakhir pada Jepang itu, istri saya ini sakit lepra, akan dibawa ke rumah sakit. Kata-kata istri saya ini yang diucapkan si bungsu mengirimkan denyut amat kencang ke jantungnya. Oh, kalau saja benar bahwa anak muda ini menjadi suaminya, alangkah bahagianya dia. Dia merasa aman dalam pelukannya. Merasa tentram dan terlindungi di sisinya. Si bungsu merasa gadis itu tengah menatapnya. Dia balas menatap. Moi moi, katanya sambil tersenyum. Koko, sebentar lagi kita akan sampai di Bukit Tinggi, bisiknya. Mei Mei hanya mengangguk. Kemudian menyandarkan kepalanya ke bahu si bungsu. Bas itu tadi dicegat lagi oleh Kempetai di pos penjagaan di Baso. Mereka memang tengah mendekati Bukit Tinggi. Kota itu mereka masuki hampir tengah malam. Antarkan saya ke penginapan, si bungsu berkata pada sopir. Ya, sopir yang masih merasa ngeri pada samurai di tangan anak muda yang berada di belakangnya ini menjawab cepat. Bas berhenti di sebuah penginapan di Aur Tajungkang. Sebelum turun, si bungsu menoleh kepada kelima lelaki yang masih tersandar dan luka-luka itu. Saya tak pernah menyusahkan sanak sebelum ini. Saya tak mau kita berurusan lagi. Ingatlah itu, katanya berlahan kemudian dia membimbing tangan Mei Mei turun dari bas. Meninggalkan para rampok itu terperangah. Diam dan mati kutu. Dua orang perempuan separuh baya yang sejak tadi duduk ketakutan di belakang, ikut bergegas turun di penginapan itu. Mereka adalah dua orang perempuan yang berjualan kacang dan jagung dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh dan Padang Panjang. Ketika mereka sama-sama mendaftar di penginapan kecil itu, kedua perempuan itu menceritakan tentang perampokan yang beberapa kali pernah terjadi terhadap pedagang-pedagang.
Apakah kelima orang tadi adalah perampok itu? Tanya si bungsu. Tak tahu kami. Kebetulan kami tak pernah mengalami nasib kena rampok. Tapi beberapa teman yang telah pernah mengalami mengatakan bahwa perampok-perampok itu memang orang awak jua. Dan caranya memang seperti tadi. Sama-sama menompang bas. Kemudian berhenti di tempat sepi. Untung ada anak muda. Kalau tidak, pastilah kami yang kena rampok. Si bungsu terdiam. Kemudian mereka masuk ke kamar karena hari sudah larut malam. Karena semua kamar penuh, maka dia terpaksa satu kamar dengan Mei Mei. Untung dalam kamar itu ada 2 tempat tidur. Tidurlah Moi Moi. Besok kita cari famili ibumu yang di kampung Cina, katanya perlahan. Koko tidak tidur. Iya. Saya juga akan tidur. Tapi saya akan sembahyang dulu. Dia lalu berganti pakaian dengan kain sarung. Kemudian ke kamar mandi beruduk. Mei Mei belum tertidur. Dia melihat anak muda itu sembahyang. Dia melihat tubuh anak muda yang semampai itu. Bermuka lembut atau lebih tepat dikatakan murung. Sinar matanya sayu. Ketika si bungsu selesai sembahyang Isya, ketika dia menoleh mengucapkan salam, dia melihat Mei Mei belum juga tidur. Masih menatap padanya. Dia tersenyum pada gadis itu. Belum tidur Moi Moi. Mei Mei menggeleng. Kemudian duduk di sisi tempat tidur. Si bungsu masih duduk di lantai yang beralas tikar. Mei Mei pindah duduk ke bawah, duduk tak jauh dari si bungsu. Koko sembahyang apa? Isya. Kenapa orang Islam harus sembahyang 5 kali sehari semalam? Karena begitu suruhan Tuhan, tidak melelahkan. Bungsu menatap Mei Mei. Dia tersenyum. Pertanyaan begitu pernah memenuhi tengkoraknya dulu. Ketika ayahnya selalu menyuruhnya sembahyang. Waktu itu dia bukan hanya sekedar bertanya, tapi malah membangkangi suruhan ayahnya. Tak mau sembahyang. Buat apa sembahyang, pikirnya. Kesempatan untuk bersukaria adalah waktu muda. Kelak kalau sudah tua, barulah sembahyang. Lagi pula, sembahyang 5 kali sehari semalam, alangkah seringnya. Kenapa sembahyang itu tidak hanya sekali seminggu, atau paling tidak sekali 2 hari misalnya? Itu mungkin lebih ringan. Namun ketika sendirian di Gunung Sago, ketika dia bersujud menyembah Allah di tengah belantara, dia merasakan betapa tentram hatinya saat dan setelah sembahyang. Dia merasakan betapa Tuhan melindunginya. Dia merasakan suatu kedamaian setiap selesai sembahyang. Dia merasakan seperti mendapat tenaga dan semangat baru selesai sholat. Ya, itulah intinya. Menemukan kedamaian dan ketentraman, menemukan semangat dan tenaga baru setelah mengerjakan suruhan Tuhan. Perlahan dia menjawab pertanyaan Mei Mei, tidak ada pekerjaan yang melelahkan, bila pekerjaan itu dikerjakan dengan ikhlas. Apalagi kalau kita mencintai pekerjaan itu. Moi Moi. Mei Mei menatapnya. Engkau pernah sembahyang Moi Moi? Mei Mei menggeleng. Waktu kecil bersama ibu saya pernah sembahyang. Tapi semenjak ibu meninggal, saya tak lagi pernah melakukannya, ujar gadis itu sembari menunduk. Nah, tidurlah Moi Moi. Koko juga mengantuk, namun mereka belum sempat membaringkan dirinya di tempat tidur, ketika terdengar suara heboh. Suara heboh itu diikuti oleh suara menggedor pintu kamar mereka. Hei beruk yang ada di dalam. Buka pintu ini cepat, suara berat terdengar memerintah. Dari suara yang berbahasa Minang itu, si bungsu segera tahu bahwa orang di luar adalah lelaki asal daerah ini. Dia menatap pada Mei Mei yang tertunduk di tepi pembaringan. Kemudian mengambil samurainya. Kemudian melangkah ke pintu. Tenang saja di dalam Moi Moi. Jangan buka pintu kalau bukan saya yang menyuruhnya, Koko. Gadis itu berlari memeluknya. Tenanglah, jangan tinggalkan saya Koko. Tidak. Saya akan kembali, saya akan bunuh diri kalau Koko meninggalkan saya, tenanglah.
Nah, kunci pintu. Bersambung ke episode 15.